Ban Kunited Status. Halo, saya ingin menukarkan koin Feng Yun. Jumlahnya cukup besar. Satu koin Feng Yun bernilai 100.000 yuan. Dan kamu menyebut itu jumlah yang besar. 3 juta tidak dianggap jumlah besar. 3 juta. Tolong pergi dan bedakan dulu perbedaan antara koin Feng Yun dan mata uang game. Bagaimana kau tahu aku tidak memilikinya? Kamu membuang-buang waktuku. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 3 juta. Sebanyak ini. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya harus pergi berkonsultasi dengan manajer bank kami. Chen Xiaobao. Kenapa tidak menaruh bata dengan benar, malahan kabur ke tempat bangsawan Bank United States? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Nona Shou, yang kutolak 2 hari lalu untuk menjadi pengurus, Tangshan Yipin. Bagaimana, apa kau ketagihan ditolak? Aku benci kamu pembohong. Tangshan Yipin sama sekali tidak dibeli olehmu. Di akta properti, nama Xiao Shuye tertulis di sana. Satpam, usir pembohong ini dari sini. Aku memberitahumu Su Meishu. Aku datang ke sini untuk menarik uang. Kenapa itu mengganggumu? Apa statusmu? Dan kamu masuk ke bank bangsawan. Apa kamu pantas berdiri di sampingku? Yang berarti, selama aku punya uang, aku bisa mengusirmu. Apakah semua orang ingin mendengar apa yang dia katakan? Pemindah batu bata berpenghasilan 2.000 yuan sebulan. Benar-benar mengklaim lebih kaya dariku. Lihat baik-baik. Ini adalah kartu emas bintang 3 Bank United States. Hanya ada 100 kartu ini di seluruh kota. Mengusirku. Apa kamu pantas berhenti membuang kata-kata untuknya? Singkirkan dia dari sini. Tuan, silakan pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Hentikan. Direktur Liu, kenapa Anda datang sendiri? Kau sombong. Beraninya kau Liu Feng, Direktur Bank United Status. berbicara kasar kepada penyimpan triliunan dolar. Penyimpan triliunan dolar. Apa Anda bilang dia, deposit Tuan Chen di bank kami, melebihi jumlah total semua akun utama yang tersisa lainnya? Tidak, Direktur Liu. Jangan biarkan dia menipu Anda. Dia hanyalah orang miskin. Aku adalah VIP sejati Bank United States Anda. Status kartu emasmu kini telah dicabut. Dengan ini saya mengumumkan bahwa semua cabang Bank United States di seluruh dunia tidak akan lagi memberimu layanan apapun. Su Meishu, aku sekarang bisa mengusirmu. Chen Xiaobao, kamu seorang pembohong. Aku harus mencari inspektur untuk mengungkapmu. Keamanan, usir dia. Pergi. Pergi. Tuan Chen, 3 juta koin Feng Yun yang Anda miliki memang sah. Namun bank kami tidak dapat membantu Anda mengubahnya menjadi uang tunai. Kenapa tidak? Bank United Statusmu, bukankah itu bank terbesar di negara ini? Ya, benar sekali. Karena jumlah yang Anda minta kali ini benar-benar terlalu besar. Saya khawatir bahwa menarik jumlah ini dari sistem mungkin saja menyebabkan ketidakstabilan di seluruh perekonomian. Ya Tuhan, itu cukup sombong. Anda bisa percaya menyerahkan uang itu kepada kami. Kami akan menyetorkan bunga Anda setiap hari ke rekening pribadi Anda. Mengenai pokoknya, Anda bisa mentransfernya sesuai dengan proporsi jumlahnya. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Baiklah, saya akan mengantar Anda keluar. Silakan. Hati-hati, saya tidak menyangka dewa investasi seperti Anda akan tinggal di tempat terpencil seperti ini. Aku terbiasa tinggal di sini, dan ini cukup menyenangkan. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Sungguh orang hebat tidak memamerkan kemampuannya. Cantik. Dan kecantikan kelas 3S. Di mana aku harus menemukan yang seperti itu? Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau selesai siaran begitu cepat hari ini? Hari ini adalah kompetisi Jio. Semua orang pergi menonton wanita cantik memotong batu. Siapa yang akan datang menemuiku? Berhenti bicara omong kosong. Tidak ada kecantikan yang secantik kekasihku. Lihat. Kang Rusu. Ya Tuhan. 3S. Hadirin sekalian, kami saat ini berada di lokasi kompetisi giok tahun ini. Kemudian saya
Taipan Giok termuda di industri giok, Direktur Wu Sangui. Urusan gue Direktur Wu. Tuan Wu, bolehkah saya menanyakan pendapat Anda tentang kompetisi giok tahun ini? Hari ini grup Wu kami hanya memiliki satu tujuan berada di sini, untuk memenangkan kejuaraan dan mengakuisisi keluarga Fang menjadi pemimpin sejati industri perhiasan kerajaan naga. Aku meragukannya. Kang Ruozui di peringkat teratas kerajaan naga. Untuk kompetisi ini, keluarga Fangku telah mengundang 3 ahli penilai. Li Xiao yang Raja Batu dari Jingbei, Yu Dong Raja Batu dari Fengchen, Chu Ji Raja Batu dari Kyoto. Ya Tuhan, mereka semua adalah 3 Grandmaster tingkat harta karun nasional. Tuan Muda Wu, Apa? Ketiga master itu benar-benar membelot. Kapan ini terjadi? Nona Sulung Fang. Dengan segala hormat, keluarga Fang sudah melewati masa jayanya. Keluarga Wu adalah masa depan. Nona Sulung Fang, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan. Anda bahkan tidak punya penilai. Bagaimana kamu bisa menang? Siapa bilang kita tidak punya? Xiao Bao, Kau mengenalku. Sejarah telah berubah lagi. Pengemis bau sepertimu memukul Tuan Muda Wu. Bahkan nyawa seluruh keluargamu tidak bisa mengganti ini. Sekarang ingat. Aku bilang ada apa denganmu? Berdiri diam. Apa kau kura-kura? Aku adalah yang baru diangkat keluarga Fang, kepala penilai batu. Chen Xiaobao. Apakah keluarga Fangmu sudah gila? Mencari orang bodoh seperti itu untuk menjadi kepala penilai batu. Fang Ruozui, aku akan memberimu kesempatan. Layani aku dengan baik malam ini. Aku janji, tidak akan menghancurkan total keluarga Fangmu. ayo pergi. Istri keduaku memang cantik, tapi temperamennya terlalu dingin. Tidak bisa diterima. Harus biarkan Sui menegur dengan benar. Yap, ini dia. Sekarang memotong batu yang dipilih oleh Wu Group. Menghasilkan sesuatu, benih emas Sutra S, bernilai 1 miliar. Wu Group sungguh layak menjadi Master Giok generasi baru. Selamat. Selanjutnya kami undang Fang Group pilih batu. Aku akan melakukannya. Yang ini. Batu kosong, batu kosong. Ternyata benar-benar batu kosong. Pilihan pertama Fang Group ternyata adalah batu kosong. Babak pertama kompetisi telah berakhir. Grup Wu bernilai 1 miliar. Grup Fang bernilai 0 yuan. Nona tertua Fang, kamu benar-benar memotong batu kosong. Nona tertua Fang, dengan merusak reputasi keluarga Fangmu seperti ini, akankah mendiang ayahmu merangkak keluar dari tutup peti matinya karena marah? Wu Sangui, kau hanya beruntung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir ini hanya keberuntungan? Sejujurnya, batu-batu ini semuanya berasal dari tambang keluarga Wu kami. Seperti apa isinya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu sendiri? Ruozui, jangan khawatir. Sampai saat terakhir kompetisi, kita tidak akan tahu siapa yang akan menang. Serahkan sisanya padaku. Kompetisi giok putaran kedua pemilihan batu bersama. Silakan sambut perwakilan dari kedua belah pihak. Master Fu benda ini bagus. Kau anak liar. Pergi lihat batu-batumu sendiri. Jangan ganggu aku. Master Fu, tolong jangan marah. Kau sudah menjadi idolaku sejak kecil. Aku adalah idolamu.
Semua orang mengatakan itu. Li Xiaoyang adalah penilai batu nomor 1 di kerajaan naga kita. Saya tidak setuju. Apa kehebatannya? Anda adalah puncak sejati dunia penaksiran batu kami. Kemampuan apa yang dimiliki Li Xiaoyang? Bukankah dia hanya mengambil beberapa batu? Tidak seperti Anda. Anda memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Para orang awam itu tidak tahu apa-apa dalam hal penilaian batu. Jika orang tua ini berada di peringkat kedua, tidak ada yang berani berada di peringkat pertama. Tepat sekali. Deteksi berhasil. Host memperoleh kemampuan penilaian batu tingkat atas. Apa yang kamu tertawakan? Saya bilang Pak Tua, Anda sudah satu kaki di kuburan. Namun Anda masih bisa menyombongkan diri begitu banyak. Kamu ingin aku? Saya tidak akan membuang kata-kata dengan Anda. Yang ini. Batu mentah nomor 52. Batu mentah nomor 52. Kulit berminyaknya sangat buruk. Tidak ada kualitas kulit yang patut dibicarakan. Hanya orang bodoh yang secara khusus akan memilih batu ini. Siapa sebenarnya yang bodoh? Kita akan tahu setelah batunya dipotong. Teruslah keras kepala kalau begitu. Tuan Muda Wu, tidak perlu marah. Aku jamin dengan reputasiku, batu mentah nomor 52 ini tidak akan menghasilkan apapun yang bagus. Bagaimana jika saya memotong sesuatu darinya? Jika kamu menang, keluarga Wu kami akan segera mengakui kekalahan. Tapi jika aku menang, kamu akan mengambil batumu, melompat ke Sungai Naga, dan menenggelamkan dirimu. Baiklah. Itu kesepakatan. Pembawa acara, potong batunya. Xiaobao. Ini 10 juta. Ambil uang ini dan cepat tinggalkan kerajaan naga. Keluarga Wu bukanlah seseorang yang mampu kau provokasi. Rusui, jangan khawatir. Mereka tidak akan menang. Simpanlah dengan aman. Jangan khawatir. Wu perhiasan telah memotong satu bongkahan Jie Chundai Tai itu bernilai 4 miliar. Jie Chundai Tai. Ini adalah material tingkat tinggi kedua setelah tip kaca. Keluarga Fang sudah tamat. Selanjutnya potong batu mentah nomor 52. Menghasilkan material TPS tinggi hijau penuh. Sepotong giok. Meskipun ini juga TPS tinggi, warnanya hanya hijau murni. Harga pasar seharusnya hanya sekitar 2 miliar. Dua poton yang dipotong oleh Wu Family bersama-sama sudah bernilai 5 miliar. Fang Ruozhu, sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu siap mengakui kekalahan secara langsung atau datang ke kamarku malam ini untuk berkunjung? Saya katakan Wu Sangwei. Anda setidaknya seorang direktur. Bagaimana pengendalian diri Anda bisa begitu buruk? Masalahnya belum selesai. Pembawa acara, lanjutkan memotong batu itu. Beri potongan lagi. Lanjutkan. Potong batunya. Permisi Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda. Apakah yang saya katakan belum cukup jelas? Berdasarkan potongan yang sudah ada, buat potongan horizontal lagi. Apakah dia gila? Memotong material tingkat tinggi itu menjadi 2 lagi. 2 miliar langsung kehilangan setengah nilainya. Apakah dia mengerti batu sama sekali? Aku setuju untuk memotongnya lagi. Lanjutkan. Potong itu untuk mereka. Beri mereka potongan lagi. Ini adalah. Ini tidak mungkin. Bagaimana ada potongan lain di dalam giok? Ini adalah Muna. Ternyata itu Muna. Muna benar-benar terpotong keluar. Laut dan langit dalam satu warna. Serpihan salju yang tersebar. Pintu keluar kekacauan. Muna Supreme. Batu kasar nomor 52. Muna Supreme berhasil dipotong. Xiaobao. Ini Muna. Semuanya, Ji Yunteng orang terkaya di Kerajaan Naga telah menyatakan tawaran 100 miliar untuk membeli potongan ini dari Muna Supreme. 100 miliar. Saya rasa, bahkan jika keluarga Wu memotong 100 batu lagi, mereka tetap tidak akan bisa menyusul keluarga Fang. Ini adalah pembalikan nasib yang sesungguhnya. Keluarga Feng luar biasa. Kau bocah. Bagaimana kau bisa berhasil memotong Muna Supreme? Mengapa saya tidak bisa memotong Muna Supreme? Karena saya adalah penaksir batu nomor 1 di Kerajaan Naga, Chen Xiaobao. Kalian semua tunggu saja aku. Xiaobao, aku benar-benar berterima kasih padamu hari ini.
Apakah kau ada waktu malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam. Ya. Halo. Xiao Bao. Sudah berakhir. Seseorang menyebarkan berita palsu, mengatakan bahwa aku adalah simpanan. Apa? Itu terjadi. Tunggu saya di rumah. Ada apa? Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya yang traktir. Baiklah, lain kali. Pasti lain kali. Aku ada salah satu dari 5 wanita teratas di peringkat Dewi Kerajaan Naga. Dia benar-benar menolak undanganku. Lu Yong Hao, pemimpin redaksi Ruang Berita. Berita palsu tentang istri saya. Siapa yang menulisnya? Maju sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa pemimpin redaksi Anda? Itu pasti aku. Itu Anda ya. Hapus artikel berita ini segera. Dan kemudian minta maaf. Kau pikir aku akan menghapusnya hanya karena kau memintanya? Siapa kau? Dan kau ingin aku meminta maaf? Memutarbalikkan fakta. Sengaja mengarang rumor dan menimbulkan masalah. Beginikah cara Anda membuat berita? Aku menulis apapun yang ingin kutulis. Kau pikir kau bisa mengendalikan itu? Pergi sana dan dinginkan kepalamu. Biar ku beritahu sesuatu padamu. Aku punya sesuatu yang bahkan lebih eksplosif di sini. Xiao Shui berkencan dengan pria kaya. Berkunjung larut malam, Xiao Shui akan menikahi pria kaya. Melawan istri sang, Xiao Shui menderita pukulan brutal. Perbuatan jahat mendapat balasan jahat. Dasar bajingan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu mencari mati? Bos, itu dia. Panggil keamanan untuk membawanya pergi. Xianing, Direktur Ruang Berita. Bukankah ini yang disebutkan kakak Hongxiang? Si penjilat. Apa? Mencoba menjadi pahlawan. Lihat dirimu sendiri dulu. Jadi Huang Hongxiang berada di balik ini. Hapus artikel berita ini. Aku sangat takut. Semuanya dengarkan. Tulis tentang Xiao Shui sampai dia benar-benar hancur. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut saya akan membongkar agensi surat kabar Anda? Takut. Xie Cheng, Direktur Ruang Berita, adalah sepupuku. Tanyakan saja seluruh industri berita. Siapa yang berani menyinggungku? Sangat menjengkelkan. Saya lihat ada seseorang yang mendukung Anda. Saya harus mencari cara untuk membuatnya menyombongkan diri. Direktur Xia adalah sepupu Anda. Kalau begitu di industri berita, bukankah itu berarti Anda memiliki kekuatan absolut? Apakah kamu takut sekarang? Terlambat. Saya juga dengar bahwa Direktur Xia adalah saudara angkat dari Dewa Perang Pojun. Mungkinkah Anda? Tepat sekali. Dewa Perang Pojun adalah kakak kandungku sendiri. Host telah memperoleh hubungan kerabat. Dewa Perang Pojun. Baiklah. Saya selesai bermain-main dengan Anda. Anda punya waktu 3 menit. Hapus artikel berita ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Apa? Masih mencoba bertingkah seperti orang besar. 3 menit. Setelah 3 menit, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Sepertinya Anda tidak berniat menghapusnya. Dewa Perang Pojun. Halo. Kakak. Saya sedang diintimidasi. Bisakah Anda datang? Mereka yang menyakiti saudaraku akan dihukum tanpa peduli jarak. Kirimkan lokasimu padaku. Kamu duduk di Black Hawk. Aku akan sampai di sana dalam 30 detik. Dia bilang jet tempur Black Hawk. Kakakmu tidak mungkin. Dari institusi mental. Yang kaburkan. Apakah dia sakit jiwa? Apa kau tahu apa itu jet tempur Black Hawk? Itu adalah kendaraan eksklusif milik Pojun. Pojun, Dewa Perang Kerajaan Naga. Dewa Perang Pojun, mengapa Anda datang? Tuan Dewa Perang, mengapa Anda memukul saya? Memukulmu. Aku adalah orang gila yang kau bicarakan. Anda adalah saudaranya. Anda pasti salah orang. Dia hanyalah anak laki-laki miskin yang tinggal di gedung apartemen bobrok. Kau mencari mati. Aku Dewa Perang Pojun. Mungkin saja salah mengenai saudaraku sendiri. Beritahu dia. Siapa aku bagimu? Apakah itu perlu dikatakan? Anda adalah kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya sendiri. Hapus. Hapus semuanya segera. Cepat. Karena semua berita palsu telah dihapus. Aku harus segera kembali ke perbatasan sekarang. Mengapa terburu-buru? Datanglah makan di rumah saya sebelum Anda pergi. Situasi perang sangat kritis. Kita akan bertemu lagi lain kali. Baiklah.
Berhenti di situ. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Bapak Satpam, Direktur Fang meminta saya datang ke sini. Direktur Fang, kenapa kau tidak pergi kencing? Dan lihat baik-baik dirimu sendiri. Enya, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu berdebat denganmu di sini. Saya bilang Anda, mengapa Anda bersikap sangat tidak masuk akal? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bersiap menyambut wakil direktur yang baru diangkat? Kenapa kamu menghalangi pintu di sini? Chen Xiaobao, apa yang kamu lakukan di sini? Direktur Zhu, dia mengaku diundang oleh Nona tertua Fang, Nona Sulung Fang. Apakah kamu bodoh? Orang ini jelas di sini untuk melecehkan Nona Sulung Fang. Nona Sulung Fang sedang berusaha menghindarinya. Cepat usir dia keluar. Zhu Xiuan, Anda cukup sombong di sini. Apakah Anda mendapatkan posisi pejabat tinggi? Direktur Zhu adalah direktur SDM kelompok kami. Itu benar, tapi sayangnya, posisi saya lebih tinggi dari Anda. Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Lihat sendiri. Surat penunjukan. Jika surat penunjukanmu ini asli, aku akan menelannya di tempat ini juga. Zhu Xiuan, beraninya kau? Direktur Fang, kenapa Anda ada di sini? Zhu Xiuan sebagai Direktur Departemen SDM Group. Berani tidak menghormati wakil Direktur Group. Kau dipecat. Direktur Fang, apa Anda salah? Aku kenal orang ini. Dia hanyalah mantan narapidana. Tuan Chen adalah tamu terhormat yang kuundang secara pribadi. Kau benar-benar idiot buta? Bawa dia keluar sini. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya. Direktur Fang, tolong ampuni aku. Xiaobao, tolong ampuni aku. Demi masa lalu kita sebagai teman sekelas, ampuni aku. Bukankah seseorang baru saja mengatakan mereka akan menelan surat penunjukan saya? Ya, aku akan memakannya. Rasanya sangat enak. Aku masih punya urusan harus diselesaikan sekarang. Kenapa kau tidak pergi duluan ke kantorku dan menungguku? Ruozui, sungguh pamanmu tidak memaksamu. Fang Longhai, pemegang saham terbesar kedua grup Fang. Sekarang aliansi komersial keluarga Wu sudah mendorong keluarga Fang kita ke jalan buntu. Hanya jika kau menikahi Tuan Muda Wu, keluarga Fang kita bisa menemukan jalan keluar. Benar, cepatlah dan nikahi dia. Ruozu, dengarkan saja nasihat pamanmu. Bisnis perhiasan terlalu kerut, terlalu dalam. Kau tidak akan bisa mengendalikannya. Nikahi saja dia. Berhenti bicara, aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Kalau begitu mohon Direktur Fang, tangani masalah kami para pemegang saham yang menarik saham kami hari ini. Apa yang terjadi pada keluarga Fang adalah urusan mereka. Kami harus menerima setiap sen dari investasi kami. Kalian ingin menarik saham kalian. Baik, tapi kalian semua tahu kondisi grup saat ini. Kalian semua tahu. Beri aku beberapa hari lagi. Beberapa hari. Fang Ruozhu, jika buka, karena pesan terakhir ayahmu. Kami para pemegang saham sudah lama menarik modal kami. Beberapa hari lagi. Tarik investasi itu. Kami harus menerima uangnya hari ini. Xiaobao, Aku akan menanggung berapapun jumlah yang dibutuhkan. Xiaobao, bukankah sudah kukatakan padamu untuk menungguku di kantor? Kenapa kau datang ke sini? Siapa pemuda ini? Dari mana dia berasal? Siapa saya tidak penting. Selama aku bisa membantumu itu sudah cukup. Xiaobao, berhenti membuat masalah. Kau tidak bisa membantuku? Pergi, tunggu aku segera. Baiklah, kau bisa membantu kami. Kalau begitu bantu tutupi defisit keuangan perusahaan kami. Bayar kembali 100 miliar itu. Baiklah, aku akan membayarnya. Halo Direktur Ban. Tidak peduli dimanapun kamu berada, segera transfer 100 miliar ke keluarga Fang. Dari mana datangnya orang gila ini? Keamanan, usir dia dari sini. Direktur Feng, rekeningnya. Bagaimana dengan rekeningnya? Ada kelebihan 100 miliar. Apa 100 miliar? Benar-benar ada 100 miliar. Itu benar, kami memverifikasinya beberapa kali. Rekening itu memang memiliki kelebihan 100 miliar. Xiaobao, dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Hanya sedikit uang saku. Bagaimana jelaskan ke Tuan Muda Wu sekarang? Aku belum selesai bicara. 100 miliar. Cukup menopang keluarga Fang lebih sebulan. Jika kau benar-benar punya kemampuan, kalau begitu pergilah ke Qinggan dan ambil kembali utang Messi milik keluarga Fang 700 miliar untuk kami. Benar, jika kau punya kemampuan pergilah ambil kembali.
Jika kau bisa mengambil kembali 700 miliar, masalah penarikan modal kami tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Baik. Kalau mau ya mau saja. Xiao Bao jangan setujui mereka. Sangat mustahil untuk mengambil kembali 700 miliar itu. Itu adalah Qinggang. Rusui, jangan khawatir. Ini hanya uang. Orang tua, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Direktur Fang, kau sungguh banyak akal. Dengan memanfaatkan Qinggang, kau tidak hanya berurusan dengan pemuda ceroboh itu, tetapi juga menyebabkan keluarga Fang menyinggung Qinggang sepenuhnya. Langkahmu ini sungguh brilian. Ingat ini, ketika kau berada di dunia luar, kau mengandalkan otakmu, bukan pada bualan kosong. Setelah Tuan Muda Wu sepenuhnya mengakuisisi grup kita, posisi ketua akan jatuh kepadamu. Direktur Feng, kami menemukannya. Salah satu penyandang dana di balik Qinggang adalah keluarga Wu. Keluarga Wu, siapkan mobil, kita akan pergi ke keluarga Wu. Sama sekali tidak, Direktur Feng. Anda tidak boleh pergi. Wu Sangui dikenal karena licik dan curang. Jika Anda pergi, Anda akan berjalan langsung ke dalam perangkap. Tapi aku tidak bisa begitu saja, membiarkan orang tak bersalah. Mati demi aku kan. Siapkan mobilnya, ya. Kamu adalah ketua balai Qinggang. Geo Qixing. Kau duluan. Kau pikir kau siapa? Geo Qixing, ketua balai Qinggang. Kudengar kamu berutang 700 miliar kepada keluarga Fang dan belum membayarnya kembali. Benarkah itu? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau di sini untuk menagih utang. Kau punya nyali. Berani datang ke Qinggangku menuntut uang. Berhentilah membuang waktu dengan omong kosong. Maukah kamu membayar atau tidak? Tidak. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Apa kau tahu siapa kakak iparku? Chen Xiyu, pemimpin sekte Qinggang. Chen Xiyu, peringkat 3 teratas dalam daftar Dewi. Kecantikan kelas SSR. Ada apa takut? Terlambat. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Dan bawa Fang Ruoxue itu terikat kepadaku. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kamu menghina keluarga Fang kami, kamu mencari mati. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Bayar uangnya. Siapa yang berani menyentuh Qixingku? Siapa? Chen Qiyu, peringkat kedua Dewi Kerajaan Naga. Chen Qiyu. Biarkan dia pergi. Kakak ipar. Saudaramu ini berutang 700 miliar kepada keluarga Fang. Aku datang ke sini untuk menagih utang, tetapi dia menghinaku dengan segala macam cara. Apa yang aku lakukan tidak berlebihan. 700 miliar. Qixing, sejak kapan kamu berutang pada keluarga Feng? Uang sebanyak itu? Kakak ipar. Dengarkan penjelasanku. Ini hanya pembukuan yang berantakan. Jelaskan dirimu dengan jelas. Ini hanya pembayaran akhir. Aku akan membayarnya nanti. Ini bukan masalah besar. Apakah kamu akan membayarnya nanti? Atau apakah akunmu ini bahkan tidak memiliki 700 miliar ini? Aku menggunakan uang itu untuk membeli sejumlah barang. Sekarang barang-barang itu tertahan di bea cukai. Setelah barang-barang itu terjual, uangnya secara alami akan dilunasi. 700 miliar. Barang apa yang kamu beli? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kakak ipar. Hal-hal yang menghasilkan uang. Barang-barang. Jelaskan dengan jelas. Kakak ipar, kau bilang keuntungan lebih dari 10 kali lipat biaya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Aku. Qixing. Kamu sangat mengecewakanku. Apakah kamu lupa bagaimana kakakmu benar-benar meninggal? Itu karena dia menyentuh barang itu. Kakak ipar. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang ayah sakit kritis di rumah sakit. Geng Qing tidak punya pemimpin. Kamu malah terlibat dalam bisnis gelap semacam ini. Apakah kamu pantas bagi mendiang kakakmu? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Nyah? Nona Chen, aku tidak berhak ikut campur dalam urusan keluargamu. Tapi aku ingin bertanya. 700 miliar dari keluarga Fang. Bagaimana kamu berencana membayarnya kembali? Membayar dengan tubuh. Serius? Apa yang terjadi? SSS ini sangat mudah. Apa kamu pikir kamu bernilai 700 miliar?
Bagaimana menurutmu? Aku pikir, Kinggangmu sebenarnya bernilai harga itu. Apakah kamu mendengar berita bahwa ayahku sakit kritis dan berasumsi Gancing tidak punya siapa-siapa? Berpikir kami akan mudah dimanipulasi. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, aku bisa membantu mengobati patriark keluargamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang berpraktik kedokteran. Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi selama seseorang berani menyombongkan hal ini, aku bisa menyembuhkannya. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya formula rahasia. Kamu harus mempertimbangkan. Jika aku tidak punya keahlian, keluarga Fang tidak akan mengirimku untuk menantang sarang Kinggang. Lalu mengapa kamu membantu kami? Apakah kamu perlu aku menjelaskannya? Aku ingin seluruh Kinggang, termasuk kamu. Tunggu aku. Ziyu, pemimpin sekte menghadapi krisis yang begitu serius. Kemana Anda pergi? Mengapa Anda membawa orang seperti itu? Orang yang tidak terhormat ke dalam. Itu tidak benar, Paman Xuanwu. Aku memanggilnya ke sini untuk mengobati penyakit ayah baptis. Ya, Anda pasti salah. Hanya seorang anak muda. Bisakah dia menangani ini? Saat ini, itu pasti tidak akan berhasil. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah Kinggan saya tempat untuk omong kosong Anda? Karena Anda tidak bisa melakukannya. Segera keluar. Jangan ganggu pemulihan pemimpin sekte. Itu tidak akan berhasil sekarang. Tidak berarti itu tidak akan berhasil nanti. Tolong jangan terburu-buru. Semuanya, saya minta maaf atas keterlambatan saya. Tabib Dewa Xion, Anda akhirnya setuju untuk datang. Cepat periksa pemimpin sekte. Singkirkan semua ini, jarum dan selang. Itu tidak bisa dilepas. Pasien sepenuhnya bergantung pada alat-alat ini untuk mempertahankan hidupnya. Dengarkan Tabib Dewa Xion. Keterampilan medis Tabib Dewa Xion sangat baik. Dengarkan Tabib Dewa Xion. Jika saya bilang lepaskan semuanya, Xian Tianhong praktik kedokteran 60 tahun. Saya tidak pernah menggunakan jarum dan selang ini. Bagus, kata-kata yang bagus. Ziyu, di mana Anda menemukan orang ini? Mengapa dia begitu tidak menentu? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, pergilah. Mari kita anggap kita tidak pernah bertemu hari ini. Pembayaran terakhir untuk keluarga Feng. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Tunggu. Biarkan aku tetap di sini dan dengarkan ajaran Tabib Dewa Xion. Anak muda Anda punya sedikit ketajaman. Tetapi orang-orang seperti Anda yang menjilat dan memuja, saya sudah sering melihatnya, tapi saya tidak akan berbicara atas nama Anda. Kalau begitu Tabib Dewa Xion, mengenai penyakit pemimpin Satishen, bagaimana tepatnya seharusnya diobati? Tentu saja dengan menggunakan resep lama keluarga Xion saya. Tepat sekali. Sejak Tabib Dewa Xion mulai meresepkan pengobatan, dia telah menyembuhkan puluhan juta pasien. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Apakah itu sesuatu yang harus kamu katakan? Tidak bisakah kamu membiarkan dia menyombongkan diri? Anak muda yang kurang ajar ini, dia berani mengatakan, saya membual. Anda layak bahas keterampilan medis dengan saya? Bocah, jika Anda berbicara sembarangan lagi, maka segera keluar. Tabib Dewa Xion abaikan dia. Cepat dan obati pasien. Mungkinkah ini resep lama keluarga Xion? Jelas terlihat seperti obat dewa kuno. Tentu saja. Ini adalah esensi keluarga Xion kumpulkan bertahun praktik medis. Dijamin menyembuhkan penyakit seketika. Selamat tuan rumah. Anda telah memperoleh keterampilan medis tingkat atas global. Benar-benar mengesankan. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Aku bilang Tabib Dewa Xion, kamu penjual obat palsu. Bukankah seharusnya kamu juga pergi? Kau bocah yang tidak berpengalaman. Kau berani menfitnah. Reputasi 60 tahun saya. Semuanya. Jika kita tidak mengusirnya dari kamar sakit hari ini, saya tidak akan mengobati penyakit ini lagi. Bocah, cepat berlutut kepada Tabib Dewa Xion dan minta maaf. Kalau tidak, saya akan mengeluarkan perintah bunuh terhadap Anda. Ziyu, mengapa Anda membawa badut ke sini? Tidakkah Anda tahu pemimpin sekte saat ini berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati? Chen Xiaobao, sudah cukup buruk kamu mengecewakanku. Tapi mengapa memprovokasi Tabib Dewa Xion? Tidak ini. Tabib Dewa Xion, lihat apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi? Mustahil. Kesombongannya menjadi bumerang, bukan? Apakah Tabib Dewa Xion seseorang yang bisa Anda pertanyakan? Tabib Dewa Xion, coba tingkatkan dosisnya sedikit lagi. Baiklah.
pemimpin sekte. Ayah Baptis, apakah Anda baik-baik saja? Cepat datang lihat dokter. Hari ini orang tua ini tersandung. Saya minta maaf kepada semua orang. Sudah kubilang, kalian para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, pada dasarnya hanyalah gerakan yang mencolok, tetapi tidak berguna. Kalian sama sekali tidak berguna. Apa maksudmu tidak berguna? See you. Minggir, penyakit ayah baptismu, aku akan menyembuhkannya. Saya menolak untuk percaya bahwa di dunia ini, benar-benar ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit fatal ini. Semuanya, pemimpin sekte sudah meninggal. Botak ini bilang dia bisa menyelamatkannya. Dia menghina jenazah pemimpin sek. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Jika bukan karena plester dan salib penipuanmu, apakah pemimpin sekte Shin akan seperti ini? Biarkan aku yang melakukannya. Sungguh lukan. Lelucon kolosal. Apa yang kau katakan? Tanyakan pada mereka siapa yang mempercayaimu. Jika aku tidak memikirkan kepentingan Shiyu, aku pasti sudah menyeretmu keluar dan membunuhmu sejak lama. Aku tidak peduli. Pilihannya ada padamu. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan pergi saja. Kalian para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar mengalami kemunduran parah. Baik yang tua maupun yang muda adalah dukun palsu. Keluar dari sini. Tunggu. Pasti calon istriku. Yang punya selera bagus. Berhenti menyanjungku. Kamu ingin aku menjadi istrimu begitu? Asal saja kamu menyembuhkan ayah baptisku. 700 miliar ini Gangqing dan aku. Semuanya akan menjadi milikmu. Shiyu, pinggang kita yang berusia 1000 tahun tidak bisa dihancurkan oleh bocah ini. Aku mempercayainya. Ayah baptis sangat penting bagi Gangqing. Bahkan jika hanya tersisa secercah harapan, aku harus mencoba. Shiyu, pinggang kita yang berusia 1000 tahun akan hancur hari ini. Nona Shiyu, apakah kau sudah disihir oleh bocah ini? Pergi. Ini bukan urusanmu. Aku harus katakan, kalian orang kerajaan naga benar-benar menarik. Aku harus merekam ini dan mengunggahnya ke forum internasional. Hentikan omong kosong ini. Kau mau aku mengobatinya atau tidak? Harus. Tapi jika kamu gagal, aku Chan Jayu dengan ini bersumpah. Bahkan jika aku mengerahkan semua orang di seluruh Gangqing kita, aku akan membuatmu Chen Xiaobao dicabik-cabik. Bagus. Tersisa 3 menit. Dan kau harus memanggilku suami. Benar. Apa kau punya jarum perak? Seseorang bawakan jarumnya. Yang satu mengandalkan plester, yang satu menggunakan jarum perak. Aku tidak bermaksud kasar. Pengobatan tradisional Tiongkok kalian hanyalah omong kosong. Kapan pertunjukan ini akan berakhir? Perhatikan baik-baik. Aku akan menggunakan jarum perak ini. Sehingga mulai sekarang, kau tak berani remehkan pengobatan tradisional Tiongkok lagi. Bagaimana dengan itu? Mengapa dia belum bangun juga? Sudah lama aku katakan bahwa anak ini hanyalah badut. Mana centintang dia untukku? Jangan terlalu tidak sabar. Hanya berpura-pura. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Siapa yang akan kau bunuh? Ayah baptis. Anda sudah bangun. Ayah baptis. Senang sekali Anda baik-baik saja. Meskipun aku tidak sadarkan diri barusan, aku masih sadar. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Teman muda ini menyelamatkanku. Siapa di antara kalian yang ingin membunuhnya? Anak ini benar-benar menyembuhkan penyakit pemimpin sekte. Dan terlebih lagi, itu adalah penyakit mematikan yang bahkan dokter kelas dunia pun tidak bisa sembuhkan. Kebetulan bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pasti kebetulan belaka. Pasti begitu. Inyahlah. Gangqing kami tidak menyambutmu. Jika aku melihatmu lagi, tunggulah perintah eksekusi. Gangqing kami. Tunggu. Aku Shim Tianhong mengakui kemampuanku lebih rendah. Mohon maafkan kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tabib Dewa Xiong, keahlian medismu selama 60 tahun lebih. Bagaimana bisa lebih rendah dari pemuda ini? Tabib Dewa Xiong. Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Formula lama keluarga Xiongmu adalah penipuan. Kau bicara omong kosong. Formula lamaku itu telah menyelamatkan banyak orang. Dian, kau dukun palsu. Kau pikir aku tidak bisa merasakannya? Setelah mengoleskan plestermu, aku hampir kehilangan nyawaku. Xiong Tianhong, jelaskan dirimu. Kalau tidak aku akan menuntutmu dengan
rencana pembunuhan pemimpin sekte. Tidak, bukan. Plaster-plasterku itu hanya untuk membodohi orang. Mereka tidak akan melukai siapapun. Kau akhirnya mengatakan yang sebenarnya, meskipun aku sangat berterima kasih padamu. Kau juga tahu bahwa menipu orang itu salah. Aku salah menilai situasi sebelumnya. Jadi teman muda kaulah. Tabib dewa yang sebenarnya. Aku mengakui kesalahanku. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Anak muda yang baik, karena kau menyelamatkan hidupku. Kau membantuku dengan bantuan sebesar ini. Karena Xiyu setuju. Seluruh Kinggan adalah milikmu. Maka bawahan masa depanku. Aku percayakan padamu. Pemimpin sekte, bukankah itu sedikit terburu-buru? Apakah kau meragukan penilaianku? Atau kau membuat Xiyu melanggar janjinya? Bawahanmu tidak berani. Hidup orang tua ini diberikan oleh tabib dewa muda. Apa masalahnya jika aku memberinya Kinggan? Selain itu, aku bisa tahu bahwa tabib dewa muda sangat berbakat. Jika aku meletakkan seluruh Kinggan di tangannya, dia pasti akan membuatnya makmur. Ya, Xiyu, kau selalu terburu-buru dalam tindakanmu. Setelah kau mengikuti Xiao Bao, kau harus memprioritaskan pendapatnya. Apa kau dengar itu? Ayah Baptis, apa yang Anda bicarakan? Sebenarnya kita tidak perlu repot-repot melakukan semua ini. Tujuan utamaku datang hari ini adalah 700 miliar yang kau utang pada keluarga Fan. Kapan kau bisa membayarnya kembali? Xiyu ada apa dengan 700 miliar ini? Itu semua karena bocah itu Qixiang. Dia bahkan berani menyentuh hal-hal berbahaya. Apa? Panggil Qixiang di sini. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Tetua, mari kita kesampingkan masalah keluarga untuk saat ini. 700 miliarku. Tabib ajaib muda, kau memperlakukan kami seperti orang luar. Sudah aku bilang, Kinggan adalah milikmu mulai sekarang. Xiyu, dari rekening Kinggan, ambil 700 miliar dan berikan padanya. Ya Tuhan. Ini adalah fondasi dari geng berusia 1000 tahun. Sungguh tindakan yang murah hati. Terima kasih Tetua. Tetua Anda baru saja pulih dari penyakit serius. Anda masih perlu memulihkan diri. Kalau begitu saya sebagai junior akan pamit dulu. Selamat tinggal. Tunggu, Nona Chen, apakah ada hal lain? seseorang berbicara dengan sangat arogan, mengatakan mereka akan termasuk Zheng Qing, mengambil kendali atasku. Namun sekarang kau pergi terburu-buru. Kurasa yang seharusnya cemas adalah kau. Kakak ipar. Suamiku meninggal muda. Dan tidak pernah menyentuhku. Aku ada urusan hari ini. Aku akan datang menemuimu besok. Tidak. Kau. Tangkap Dewi peringkat SSES. Jumlah pembunuhan membual 1. Ini terlalu ganas. Apa yang akan kulakukan di masa depan? Tidak. Aku harus pergi mandi dan ganti pakaianku. Saya tidak akan merepotkan Anda. Itu benar. Jika kamu punya masalah, katakan saja. Mengapa repot-repot dengan tokes atau tanpa token? Chen Xiaobao sebutkan tanggalnya. Dan aku akan menikahkan cucuku denganmu. Kakek. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? Beraninya kau menolak menikah dengannya. Dasar anak tidak berbakti. Dengarkan kakak, kau harus menikah dengannya. Pilih tanggal untuk menikah. Menikahlah dengannya. Menikahlah. Menikah. Diterima. Sudah lama aku tidak melihat target semudah ini untuk dibunuh. Sio ke peringkat kelima di Kerajaan Naga.
Suyi. Mengapa Anda memilih gaya ini hari ini? Biarkan suamimu memberimu ciuman. Pembunuh. Dan seorang wanita pula. Menjadi mangsa bagiku raja pembunuh. Kau seharusnya merasa beruntung. Deteksi berhasil. Selamat host, memperoleh kemampuan teknik pembunuhan tingkat tertinggi. Anda benar-benar kecantikan yang luar biasa. Xiaoka, Aku kalah, bunuh aku. Anda sangat cantik. Bagaimana mungkin saya tega membunuh Anda? Kata-kata manis tidak berguna melawanku. Bunuh aku. Mengapa Anda bertingkah seperti ini wanita? Bukankah hidup itu menyenangkan? Misiku gagal. Bahkan jika kau melepaskanku, organisasiku juga akan membunuhku. Seorang pembunuh yang gagal tidak berarti. Nilai-nilai Anda cacat. Mari, duduk. Duduklah. Di antara manusia Anda lihat. Ini tentang kesetaraan. Setiap orang memiliki makna hidupnya sendiri, dan nilai. Aku tidak mau mendengarkan apa yang kau katakan. Sebaiknya kau bunuh saja aku. Mengapa Anda begitu keras kepala wanita? Maksud saya adalah, mengapa Anda tak tinggalkan Shadow Society dan ikut saya? Saya akan melindungi Anda mulai sekarang. Mustahil. Shadow Society tuanku tidak akan membiarkanku pergi. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Baiklah. Anda boleh pergi sekarang. Apa kau yakin? Benar. Anda bebas. Bagus. Mungkin kau benar. Aku seharusnya tidak menjalani hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin mengejar kebebasan. Benar. Jangan khawatir, jika takdir menghendaki kita akan bertemu lagi. KCU, ada apa? Xiao Bao, sesuatu terjadi pada ayah Shui. Cepat ke rumah sakit. Apa? Beri saya penjelasan yang masuk akal. Mengapa Anda tidak mau mengobatinya? Qtian. Direktur Liu Administrasi Medis Nasional beri perintah, semua rumah sakit dilarang merawat Tuan Tuaishol. Jika tidak, izin medis mereka akan dicabut demi seorang pria tua yang tidak mereka kenal. Siapa yang mau menyinggung Direktur Liu? Dia takut menyinggung Direktur Liu. Tidakkah Anda takut menyinggung Dewa Perang Pojun? Kamu ini siapa? Beraninya kamu menyebut nama Dewa Perang? Anak muda zaman sekarang. Semakin lama semakin sombong. Anda. Kamu benar-benar berani mengancam staf medis. Bajingan, hati-hati atau geng Cingku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kinggan. Muncul lagi Kinggang lainnya. Wanita jalang ini. Jangan-jangan kamu mau bilang padaku bahwa kamu adalah pemimpin sekte Kinggan. Jin Shiyu. Siyu, telepon kakak saya. Suruh dia segera mengirim dokter ke sini. Aku ingin lihat. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang berani menyelamatkan pria tua yang sekarat ini? Bocah. 10 menit telah berlalu. Di mana orang-orang yang kamu panggil? Kami tidak akan bermain denganmu lagi. 3 menit. Segera bawa pria tua ini keluar. J. Tempur. Siapa yang melakukan ini? Pertunjukan sebesar ini. Datang ke rumah sakit. Orang-orang saya. Dr. Chen. Dokter Aurik. Di mana pasiennya? Sesepuh dalam keluarga, tiba-tiba pingsan koma karena tumor otak. Meskipun saya mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi prosedur bedah barat. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya memohon Dr. Aurik untuk mengulurkan tangan membantu. Bukan apa-apa. Membuat keributan sebesar ini. Siapa yang kamu coba takuti? Aku memberitahu kalian semua. Di departemenku, tanpa izinku, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ini. Keluar segera. Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara padaku seperti itu? Apakah kamu tahu bahwa ketika aku merawat Dewa Perang, kamu mungkin bahkan belum lahir? Kamu ini, mengapa kamu menyombongkan diri begitu banyak? Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Aku tidak menyangka kamu begitu kurang ajar. Apa yang terjadi? Dekan, mengapa Anda terkejut? Bukan apa-apa, hanya beberapa badut. Tolong jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Kurang ajar. Siapa yang kamu sebut badut? Ini adalah Dr. Aurik, Kepala Tabib Kekaisaran. Dr. Aurik, mengapa Anda ada di sini? Bukankah seharusnya Anda berada di luar negeri menghadiri seminar rumah sakit dunia? Tuan Chen mengundang saya. Bagaimana mungkin saya berani tidak datang? Apel, Anda sebenarnya seorang ahli onkologi internasional terkemuka. Dr. Aurik, otoritas beda terkemuka di dunia.
Tidak mungkin, seorang bocah miskin benar-benar berhasil memanggil Dr. Auric. Siapakah teman muda Chen ini bagi Anda? Tuan Chen bukan hanya seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga adik dari Dewa Perang Pojur. Kamu tidak berbohong. Kamu benar-benar mengenal Tuan Pojur. Untungnya hari ini saya. Jika itu orang lain yang tidak bisa mengundang Dr. Auric, bukankah mereka akan mati di tangan Anda? Seorang penyembuh harus memiliki hati yang baik. Namun Anda demi menjilat yang berkuasa, menolak menyelamatkan nyawa dalam bahaya. Ini benar-benar tidak tahu malu. Saya ingin tahu bagaimana dekan berencana menangani masalah ini. Kamu dipecat. Cepat keluar. Dekan saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi, Dekan Lin. Betapa besar wewenang yang Anda miliki. Anda bahkan tidak mendengarkan Direktur Liu. Apakah Anda mencari mati? Anda lagi. Chen Xiaobao. Lama tidak bertemu. Dia masih bertingkah sebagai simpananmu. Direktur Liu berkata, jika Xiao Shuyi tidak menjadi miliknya, maka biarkan pria tua itu mati. Adapun kalian yang lain, jika ada yang berani menyelamatkan pria tua ini, aku akan mematahkan kedua kakimu. Xiaobao, apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia sudah mengatakannya? Patahkan kedua kakinya. Bajingan, masih berani sombong. Kakiku. Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Tunggu sebentar, aku pasti akan membunuh kalian semua. Jangan khawatir. Saya tidak akan pergi menunggu Anda. Bawa saya menemui tuan Anda. Direktur Liu, Direktur kami Huang, secara pribadi, telah pergi ke rumah sakit untuk merebut Xiao Shui untukmu. Lihatlah kuartal kita berikutnya. Kontrak pengadaan. Saudara Huang dan aku sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Tenang saja, jika aku bilang itu milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Direktur Liu benar-benar perkasa dan mengesankan. Malam ini kita akan membiarkan Xiao Shui menemanimu dengan baik. Siapa kau? Itu Anda. Perintahkan dokter tak operasi ayah mertua saya. Ternyata dia adalah anjing pemburu Xiao Shui. Itu aku. Apa maumu? Keluar. Keamanan. Penjaga tangkap mereka. Berhenti berteriak. Mereka semua terbaring di luar. Kau. Kalian bajingan sialan. Mau memanggil orang? Silakan. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memanggil orang. Itu mereka. Tangkap mereka. Mereka melakukan penyerangan di tempat umum. Sungguh berani. Berani melakukan penyerangan di siang bolong. Tangkap mereka semua. Jen, Nona Chen, kenapa kau? Ketika orang biasa melompat dari gedung, kau tidak datang. Pria ini membuat satu panggilan telepon dan berlari lebih cepat dari siapapun. Sejak kapan penjaga keamananmu menjadi preman dan berandal lokal? Salah paham. Ayo pergi. Tunggu. Nona Chen, apalagi yang kau butuhkan? Xiaobao, ku berkata. Kaki tangan sepertimu harus diberi pelajaran yang pantas hari ini. Baru setelah itu kau akan belajar dari kesalahanmu. Nona Chen, kau ingin memberiku pelajaran. Jika aku ingat dengan benar, aku adalah pihak putih. Kau adalah pihak hitam. Penampilan Anda putih. Tapi hati Anda hitam. Anda adalah sampah yang sebenarnya. Aku memberitahumu, jika aku menangkap kalian semua hari ini, dan menimpakan tuduhan penyerangan, aku tidak hanya bisa hidup dengan baik, aku juga bisa dipromosikan, dan menjadi kaya. Dan menjadi pelopor kota. Benar, tangkap mereka. Dalam melenyapkan Chen Xiyu pemimpin geng Qing, kau akan menjadi kontributor utama kota. Saya khawatir. Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu. Terlihat familiar. Ini adalah catatan. Dari 3 tahun terakhir, tentang transfer ban antara Anda dan Direktur Liu, saya sudah mengirimkannya ke semua outlet media utama. Kau pantas mati. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak terluka. Tidak terluka. Penjaga keamanan muda mengungkap kasus suap besar. Secara tegas melepaskan tembakan dan menyelamatkan warga sipil tak bersalah. Dipromosikan 2 pangkat. Kau dan kakak Jaeyu jelas melakukan ini. Bagaimana anak itu mencuri pujiannya? Ini adalah disebut pensiun setelah mencapai kesuksesan. Bacalah lebih banyak buku. Aku tidak mau membaca buku. Kau akan menafkahiku seumur hidup. Benar. Seumur hidup. Itu tidak cukup. Bagaimana kalau 2 masa hidup?
Berhenti bicara manis. Ini ambil semuanya. Dokter Chen, Dokter Au. pasien pulih dengan baik. Saya perkirakan, dia akan bangun dalam waktu sekitar seminggu. Terima kasih banyak. Dokter Chen, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bisakah Anda membagikan formula untuk membangkitkan orang mati kepada saya? Saya ingin memperluas wawasan saya. Jadi itu yang kau datangi. Kertas dan panah. Baiklah. Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Kau datang dengan persiapan. Duduklah. Ayo. Xiao Bao, orang yang kau minta aku cari. Kurasa aku sudah menemukannya. Di mana? Jadi, para saudara Genking benar-benar menemukan Nona Xiaokao bekerja sebagai gadis malam di sini. Ya, ini fotonya yang mereka ambil. Benar-benar dia, tapi bukankah dia seorang pembunuh dari perkumpulan bayangan? Kenapa dia ada di sini, bekerja sebagai gadis malam? Xiao Bao, di belakang bar ini ada ahli tingkat master. Saudara-saudara Gangqing tidak berani masuk dan merebutnya. Aku minta maaf. Kau sudah melakukan yang terbaik. Aku akan pergi sendiri. Minum sendirian, Nona kecil. Ayo kita pergi. Ikutlah denganku, Tuan Muda. Aku akan mengantarmu pulang dan kita bisa minum sepuasnya. Pergi. Aku sedang tidak mood. Dia punya temperamen. Aku suka itu. Brengsek. Dasar jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Kau memukulku. Gawat. Nona Xiaoka kehilangan semua kemampuan bela diri. Chen Xiaobao. Kau pria cantik. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau punya nyali, kau juga harus mencari wanita kaya untuk mendukungmu. Jangan sebut-sebut itu. Kau terlihat persis seperti seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Kau bocah kecil. Tunggu saja. Kau akan mati hari ini. Nona Xiaokao, apa kau baik-baik saja? Tuan, kau salah orang. Aku Rose. Bukan Xiaoka. Terima kasih, Tuan. Aku akan pergi sekarang. Anda adalah Nona Xiaokao. Alismu, matamu, hidungmu, dan mulutmu, suaramu, dan aroma di tubuhmu. Anda adalah Nona Xiaokao. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Jangan bertanya. Percuma saja meskipun kau tahu, kau sama sekali tidak bisa membawaku pergi. Seumur hidup ini, aku hanya bisa tinggal di bar ini dan bekerja sebagai gadis malam. Xiaoka, aku tidak bisa menjadi Xiaoka, aku hanya bisa menjadi Rose. Baiklah. Aku akan membawamu pergi hari ini. Kau tidak akan membawa siapapun pergi. Wang Tianhu. Itu Wang Tianhu, sang pelindung hotel ini. Seorang ahli alam Grandmaster. Xiao Bao, lari cepat. Dia tidak akan kabur. Guru surgawi, hanya bocah ini. Seseorang tanpa basis kultivasi. Hanya orang biasa. Berani membawa orangku pergi. Bagaimana kalau begini? Kau segera berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika aku berlutut, kau akan melepaskanku. Kau cukup cerdik. Baiklah, aku Master Langit Wang. Akan membuat pengecualian hanya sekali ini saja hari ini. Kau berlutut di hadapanku. Bersujud 3 kali. Dan mengakui aku sebagai tuanmu. Aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Bagaimana dengan itu? Aku Chen Xiaobao. Berlutut kepada langit dan bumi. Berlutut kepada orang tua dan istriku. Siapa kau sebenarnya? Jalan menuju surga terbuka. Tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Gerbang neraka tertutup. Namun kau bersikeras untuk menerobos masuk. Tidak, jangan. Xiaoka. Xiaoka. Nona Xiaokao. Tidak ada gunanya hidup. Kematian adalah bentuk kebebasan. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali bersamaku. Chen Xiaobao, kau menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Mengapa kau masih berlagak? Bocah, kau punya nyali. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu mati. Kematian yang nyaman untuk menghindarkanmu dari penderitaan. Apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku tertawa karena kau akan segera mati. Sikap anak ini telah berubah total. Mungkinkah dia memiliki artefak magis? Guru surgawi, sudah kubilang anak ini hanyalah orang biasa.
Tidak perlu takut padanya. Takut. Aku seorang ahli alam Grandmaster. Akan takut padanya. Wang Tianhu, izinkan aku mengingatkanmu. Kultivator tingkat rendah tidak dapat memahami alam kultivator tingkat tinggi. Apa maksudmu? Aku adalah seorang ahli alam Grandmaster. Kau lebih kuat dariku. Tepat sekali. Mungkinkah kau adalah Itu benar. Aku telah memasuki alam dewa. alam dewa? Mustahil. Jika kau adalah ahli alam dewa, lalu mengapa kau tidak bisa menahan gerakan tadi? Setelah aku memasuki alam dewa, aku membuat perjanjian dengan langit dan bumi. Aku tak bunuh manusia biasa sembarangan. Namun, ada satu pengecualian. Apa-apa? Kecuali bagi mereka yang membunuh istri dan orang tuaku. Sistem, aktifkan keterampilan tabib dewa untukku. Sistem dokter ilahi diaktifkan. Ini guru surgawi ini. Menghidupkan kembali orang mati. Membalikan hidup dan mati. Hanya masalah ini yang bisa dilakukan oleh Master Alam Dewa. Mungkinkah anak ini benar-benar? Jangan kau mendekat ke sini. Aku bukan kultivator liar biasa. Di belakangku ada olah naga harimau. Benar. Tolong jangan bunuh aku. Tuanku juga seorang Master Alam Dewa. Master Alam Dewa. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Deteksi sistem pamar berhasil. Selamat tuan rumah Anda telah mendapatkan Master Alam Ilahi. Siapa yang berani membunuh The film muridku? was translated and narrated by M Media. Guru surgawi. Mati. Ini adalah kekuatan dari Master Alam Dewa. Hanya mengucapkan kata biasa, bisa menakuti ahli tingkat Grandmaster sampai mati. Kau, kemarilah. Cepat kemari. Kakak Xiao Bao. Xiao Bao. Kau juga baru melihatnya. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah saja. Ya kakak Xiao Bao. Tolong ampuni hidupku kakak. Adik kecil ini akan melayanimu mulai sekarang. Melayanimu dengan rajin. Tapi kau mencuri wanitaku. Bagaimana aku tahu ketulusanmu? Jangan bilang aku harus menggali hatimu. Tidak. Kakak Xiao Bao. Bagaimana kalau begini? Aku akan segera menelepon Zhou Meiju dan memanggilnya. Tuan muda Ju, jika kamu tidak segera menelepon, kekasih kesayanganmu akan layu. Hari ini, kita harus pergi bersenang-senang kemana? Tempatmu atau tempatku? Atau, haruskah kita pergi ke mobil? Dasar jalan. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, berhenti menggangguku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Enyam. Kakak Xiao Bao, bagaimana itu? Sekarang kau terlihat sedikit seperti anjing. Benar, keluarga. Kita adalah keluarga. Nona Shouke, kau sudah bangun? Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Tinggal di sini hanya akan membawa kemalangan. Jangan khawatir. Xiao Bao bilang, situasimu, dia akan mengurusnya. Mengurus? Di mana dia? Dia sepertinya pergi ke tempat yang disebut Shadow Society. Apa? Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Nama. Cukup bagus. Qin Fei Yue peringkat ketiga Dewi Kerajaan Naga. Aku ingat 80 tahun yang lalu. Aku punya kekasih. Yang juga bernama Xiaobao atau semacamnya. Sayangnya, dia adalah pria tak berperasaan. Aku memotong anggota tubuhnya dan menjadikannya badan manusia. 80 tahun. Kalau begitu usianya, pasti lebih dari 100 tahun. Namun kulitnya terlihat tanpa cela dan halus, seperti kulit gadis 18 atau 19 tahun. Tapi kamu di sisi lain adalah cukup berbakti. Kamu benar-benar berani demi seorang wanita menerobos masuk ke Shadow Society-ku. Tapi akhirnya ya, semuanya sama saja. Lakukanlah, potong anggota badannya untukku, dan menjadikannya badan manusia. Guru, jika Anda tidak bertindak sekarang saya akan mati. Master Alam Dewa, Nenek sihir tua, beraninya kau melumpuhkan seni bela diri Xiaoka dan menjualnya untuk menjadi penari. Hari ini aku. Qin Fei Yue. Siap. Kecantikan kelas 3S berusia 120 tahun. tak tahu malu. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja dengan cepat.
Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Tentu saja aku melepaskanmu. Melepaskanku. Aku adalah musuhmu. Kamu bersedia melepaskanku. Tentu The saja film aku was tahu. Kau translated adalah musuhku. and narrated Tapi- by M Media. Tapi kau adalah istriku. Istri. Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa istrimu? Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Cepat pergi. Sebentar lagi. Aku mungkin berubah pikiran. Hai, Xiaobao, cepat datang ke Hotel Intercontinental. Ada beberapa klien besar yang ingin bertemu denganmu. baiklah. Cantik. Malam ini kita menjamu pewaris langsung keluarga She, Sheng Kesuan. Permata berkilau. Ditambah dengan keindahan yang memikat ini. Kebangkitan keluarga Wu saya pasti akan cepat dan menyenangkan. Tuan Muda Zhen, Sheng Kesuan Putra Perdana Menteri. berlian merah ini adalah pusaka turun-temurun milik keluarga Wu saya. Hanya ada satu potong ini. Tidak ada yang kedua di dunia. Segera pulihkan. Kualifikasi keluarga Fang ikut konferensi penawaran. Benar. Dewa Perang Po Jun tiba. Dewa Perang Po Jun, mengapa Anda datang? Mungkinkah itu diatur oleh ayah saya, Sheng Kesuan? Anda terlalu memikirkannya. Saya melayani bersama Perdana Menteri sebagai pejabat di istana yang sama. Tapi saya tidak tunduk pada perintah ayah Anda. Kalau begitu, Tuan Dewa Perang, mengapa Anda datang ke konferensi penawaran kecil ini? Apa tujuan Anda? Saya menyampaikan dekret lisan dari penguasa. Mengenai konferensi penawaran, saya sudah tahu. Untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan konferensi penawaran, Dasen Perhiasan harus, Feng Perhiasan. Harus. Saya perintahkan Anda untuk segera mengadakan kompetisi desain perhiasan. Ini akan berlangsung 1 minggu. Setelah 1 minggu, serahkan manuskrip desainer. Desain yang unggul akan menang. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Bangun. Xiaobao. Akhir-akhir ini, kantung mata Anda cukup gelap. Perhatikan untuk menutrisi ginjal Anda. Kakak, apakah penguasa mengatakan ini juga? Dasar bocah nakal. Saya bilang. Saya pergi. Dasar bocah nakal. Skor kita, cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Ayo pergi. Cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Sepertinya musuh sudah menyusup ke keluarga Fang. Mata-mata itu jauh lebih banyak daripada hanya Xiang Wen. Kita perlu menyelidiki. Saat ini, ada sesuatu yang lebih penting. Ada apa? Direktur Feng Anda sudah tiba. Silakan masuk. Kemarilah, duduklah. Duduk. Pergi siapkan. Kemari. Direktur Feng, ini semua adalah desain custom kelas atas Feng perhiasan. Pilih satu. The film was translated and narrated by M Media. Yang ini terlalu kecil. Ini terlalu norak. Yang ini bagus. Aku suka yang ini. Yang ini tidak akan berhasil. Mari kita pilih yang ini. Apa yang kamu lakukan? Lamar aku. Melamar. Lamar aku sekarang juga. Kamu tidak mau. Tidak. Duduklah. Aku hanya sedikit gugup. Aku tidak bermaksud begitu. Mengapa kamu gugup? Berapa banyak wanita yang kamu miliki di rumah sekarang? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Benar.
Cepatlah. Baiklah. Cinta pada pandangan pertama, kan? Takdir kita di 3 kehidupan, diikat oleh sehelai benang takdir. Hentikan omong kosong. Langsung ke intinya. Kang Rusui, maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku? Aku bersedia. Semua sisa makanan, bungkuslah. Baiklah. Bukankah kita sudah melamar? Mengapa mengemasnya? Aku punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tidakkah kamu takut masalah di rumah? Kau masih memikirkan segalanya. Istri dokumen macam apa yang kau datangi larut malam? Ke perusahaan untuk apa? Tentu saja aku datang untuk mengambil dokumen penting. Bertemu. Ruang rapat. Karena kita sudah bertunangan, maka kamu adalah tunanganku. Aku Fang Ruosui di ruang rapat keluarga Fang. Apapun yang ingin kulakukan, akan kulakukan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Bos, oleh karena itu, semua departemen hanya punya 2 hari untuk menyiapkan draft desain. Waktunya agak sempit. Tentu saja, aku tidak tidur sepanjang malam tadi. Hanya demi proyek ini. Bahkan Direktur Feng begadang bekerja lembur. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jangan khawatir, kita pasti akan memenangkan tender. Teruslah. Pergi sekarang. Zhou Shui, Chen Ziyu, Kang Rusui, Qin Fiyue, dan Xiao Ke, ditambah aku. 6 orang. Kita benar-benar perlu membeli villa, agar semua orang muat. Direktur, aku juga ingin menjual villa. Aku sudah di sini selama sebulan. Jika kamu setuju membiarkanku menjual villa, apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku bersedia. Benarkah? Benarkah? Ada klien di luar yang bilang ingin membeli villa. Meiju, silakan. Jangan lupa, apa yang kau janjikan padaku. Direktur, tunggu aku di sini. Setelah aku selesai, aku akan kembali dan memastikan kamu sangat nyaman. Tuan, rumah mana yang Anda suka? Aku bisa secara pribadi membawa Anda masuk ke dalam villa untuk pengalaman pribadi. Beri aku yang terbesar. Dan kemudian, Shou Meishu, Chen Xiaobao, kenapa harus kamu? aku datang ke sini untuk membeli villa. Tidak mungkin. Chen Xiaobao, jangan berpura-pura menjadi kaya di sini. Aku menyelidikimu. The film was Rumah di Tangshan translated Yipin and sama sekali narrated tidak by dibeli M olehmu. Media. Sertifikat properti terdaftar atas nama Zhao Shui. Aku membeli rumah itu. Aku memberikannya kepada Zhou Shui. Apakah itu tidak diizinkan? Chen Xiaobao, faktanya ada tepat di depanmu. Namun kamu masih berdebat. Aku lihat kamu hanyalah seorang gembel yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Shou Meishu, dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Mengenai aset, aku punya lebih banyak darimu. Selain itu, kau pasti sudah Ju Yuan. Diusir oleh Kan. Aku. Itu lucu sekali. Aku Yo Mei Iju. Apakah aku akan kekurangan pria? Aku beritahu kamu, pria yang mengejarku akan berbaris sepanjang 2 li. Deteksi sistem berhasil. Host mendapatkan pengagum pria. 2 li. Tidak. Shou Meishu, kau benar-benar pembawa sial. Chen Xiaobao, kamu berbicara omong kosong di sini. Apa? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli rumah, maka segera keluar. Meiju, ada keributan apa ini? Direktur, kamu datang tepat pada waktunya. Gembel ini tidak mampu membeli rumah dan tidak pergi adalah satu hal. Dia bahkan mencoba melecehkanku. Kau. Chen, Tuan Chen. Benar-benar sudah lama sekali. Kenapa kau begitu tampan?
Direktur, Kau bahkan tidak mengenali Tuan Chen. Kau benar-benar buta. Kau tidak perlu bekerja di sini lagi. Keamanan. Direktur, bawa dia pergi. Tuan Chen. Lihat, aku menanganinya seperti ini. Apakah Anda puas? Tuan Chen. Tuan Chen. Zhou Meizu ini benar-benar pembawa sial. Setiap kali aku bertemu dengannya, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Halo, Xiao Bao, apakah kamu masih punya uang? Aku ingin meminjam uang darimu. istri. Apa yang terjadi? Kemana perginya semua orang di perusahaan? Orang-orang dari grup Dasen menghabiskan 5 kali lipat gaji dan membeli stafang perhiasan. Membeli mereka semua. Bukankah itu hanya uang? Suamimu punya banyak uang. Tapi itu Sheng Kesuan. Dia punya ayah Perdana Menteri yang mendukungnya. Berapapun uang yang ingin dia pinjam, dia bisa mendapatkannya dari bank. Pinjam dari bank. Istri, aku akan menelepon. Halo, Direktur Liu. Aku ingin memeriksa berapa banyak uang yang kumiliki saat ini. Tuan Chen, setelah periode operasi ini, saldo di akun Anda diperkirakan sekitar 8 triliun. Berapa banyak? Anda dengar dengan benar itu 8 triliun. Ya Tuhan. Direktur Liu, kau luar biasa. Tuan Chen, Anda terlalu The film memuji was saya. Namun, translated and apakah Tuan Chen narrated by berniat M menggunakan Media. uang itu? Aku ingin membeli beberapa ban. Tuan Muda Zhen, mohon tetap tenang. Para direktur 5 ban besar, bahkan jika mereka tidak memberi Wuin Xiong muka, mereka tetap harus menghormati Anda. Siapa Anda, putra Sam dari keluarga Zhen? Kecuali, mereka tidak ingin hidup lagi. Orang-orang tua bodoh ini, mereka benar-benar sudah terlalu besar kepala. Mereka benar-benar berharap aku menunggu mereka. Saat ini, kemacetan lalu lintas sangat normal. Mohon tenang, aku akan segera pergi mendesak mereka. Para direktur 5 ban besar sudah tiba. Lihat, mereka sudah ada di sini sekarang. Chen Xiaobao, kenapa harus kau? Aku bilang Wu tua. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kau memanggilku ke sini? Omong kosong, kami mengundang para direktur 5 ban besar global. Itu benar. Aku adalah direktur dari 5 ban besar. Dasar bocah nakal. Jangan bicara besar, kurasa. Kau baru saja melihat bahwa grup Fang Sapi dan sengaja datang untuk memohon padaku untuk memberimu jalan keluarkan. Tuan Muda Sheng, semua yang kau katakan benar sekali. Bagaimana kau tahu itu? Apakah Tuan Muda Sheng berencana untuk memberikan jalan keluar bagi keluarga Fang kita? Satu kalimat. Selama aku mengucapkan kata itu, aku bisa menyelamatkan grup Fangmu. Tapi, aku juga tidak bisa menyia-nyiakan semua uang yang sudah aku keluarkan kan. Tentu saja, Tuan Muda Sheng demi memenangkan hati orang-orang dari grup Fang kita tentu menghabiskan banyak uang. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Sheng, tuntutan apapun yang kau miliki, silakan sampaikan. Kau anak yang cukup masuk akal. Bagaimana kalau begini? Kau suruh Fang Ruoxue itu, suruh dia datang Fang Ruoxue itu, buat aku senang selama sebulan. Pada saat itu, aku akan mengirim orang-orang kembali ke keluarga Fangmu, semuanya. Hanya permintaan ini. Hanya satu syarat ini. Tuan Muda Sheng, Tidak perlu bersulang. Kirim orang itu langsung ke tempat tidurku. Itu sudah cukup. Tuan Muda Sheng. Siapa bilang aku akan bersulang untukmu? Apa kau gila? Apa kau mencari mati? Sheng Kesuan, kau ini apa? Beraninya kau meminta istriku untuk menghabiskan waktu sebulan bersamamu? Kalian grup Fang tunggu saja aku. Ketika direktur 5 ban besar menyetujui pinjamanku, aku akan membuat keluarga Fangmu segera bangkrut. Persetujuan pinjaman. Tuan Muda Zhen, aku khawatir dana Anda tidak dapat disetujui. Tuan Chen, sesuai dengan instruksi Anda, kami sudah mengakuisisi 5 ban besar. Mulai sekarang, Anda adalah ketua dari 5 ban besar. Direktur Liu,
Siapa yang kau coba takuti di sini? Perlu berapa uang untuk akuisisi 5 ban besar? Apa kau tahu? Apakah keluarga Fang mereka punya uang sebanyak itu? Tuan Muda Shang, 5 ban besar. Mulai sekarang. Menolak untuk memberikan Anda layanan apapun, The film termasuk was layanan deposit. translated and Saya mewakili narrated Tuan by Chen. M Media. Dan dengan ini secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, dalam waktu 24 jam, Anda harus dari 5 ban besar menarik semua uang Anda. Jika tidak, kami akan menyita seluruh jumlah tersebut. Tidak masalah kan? Kau membual. Pembohon. Pembohon. Wu Yingxiam, telepon mereka untukku. Saya ingin berbicara langsung dengan para manajer 5 ban besar. Sekarang juga. Halo, Direktur Zhu. Ini Wu Yingxiam. Bos Wu, saya bukan lagi manajer 5 ban besar. Silakan cari orang lain. Saya tidak percaya. Telepon lagi untukku. Telepon. Halo, Direktur Lin. Ini Wu Yingxiam. Halo. Hei, Tuan Muda Zhen, ini kabar buruk. Karyawan grup Dasen telah mengundurkan diri secara massal. Bajingan, beraninya kau bicara omong kosong tentang ini. Halo, Direktur Liu. Apakah ada perubahan personel? Saya bukan lagi karyawan Dasen. Saya sekarang adalah Direktur SDM keluarga Fang. Tolong jangan hubungi saya lagi di masa depan. Saya khawatir Direktur Fang mungkin salah paham. Bajingan. Aku bilang Seng Kesuan. Bukankah kau sangat kaya? Mengapa kau hanya punya kekuatan sebanyak ini? Direktur Liu, Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan untuk merekrut karyawan keluarga Fang kita. Tawarkan. Keluarga Fang kita akan menawarkan 10 kali lipat jumlah mereka. ya. Tuan Muda Zhen, lihatlah orang ini. Bukankah dia terlalu sombong? Wu Yingxiam, ini adalah pekerjaan hebat yang telah kau lakukan. Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen, saya salah. Aku. Karena memang begitu adanya. Maka jangan salahkan saya, karena bersikap kejam. Ayo pergi. Direktur, untuk masalah ini, terima kasih banyak. Sama sekali tidak. Bisa bekerja untuk Tuan Chen. Adalah keberuntungan The terbesar film saya, was Liu. translated and Akuisisi 5 ban narrated besar by ini, M kau Media. pasti menghabiskan banyak uang. 5 ban besar menaikkan harga mereka. Pada akhirnya, Anda menghabiskan 3 triliun. 3 triliun. Itu berarti, aku masih punya 5 triliun. Di akun Anda. Tepatnya, masih ada 10 triliun. 10 triliun. Bukankah 8 dikurangi 3 sama dengan 5? Tuan Chen. Dunia bisnis ini bukanlah masalah matematika yang sederhana. Pasar saham global, setelah mendengar Anda mengakuisisi 5 ban besar, saham 5 ban besar melonjak dengan cepat. Hal ini tidak hanya mengembalikan modal Anda, tetapi juga Anda mendapat untung tambahan 2 triliun. Uang ini terus bertambah semakin banyak kamu belanjakan. Tuan Chen, ini adalah hukum bertahan hidup di masyarakat. Mereka yang punya uang menjadi semakin kaya, sementara mereka yang tidak punya uang menjadi semakin miskin. Orang kaya akan menjadi semakin kaya. Dan orang miskin akan menjadi semakin miskin. Benar. Tidak, sama sekali tidak. Jika ini terus berlanjut terlalu lama, orang miskin akan kehilangan diri mereka dan sepenuhnya menjadi alat bagi orang kaya untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, ini adalah hukum masyarakat yang tak terhindarkan. Direktur, bantu aku menarik 5 triliun. Aku berencana untuk mendirikan dana amal untuk membantu mereka yang memiliki kemampuan dan impian. Tuan Chen, ini Anda harus berpikir dengan hati-hati. Keputusanku sudah final. Pergi dan laksanakan. Ini, ya. Tuan Chen, besarnya visi Anda benar-benar menjadikan Anda sosok yang luar biasa. Istri-istriku tercinta, aku kembali. Suyi. See you. Aku melihat kalian semua. Di mana mereka? Chen Xiaobao, saya tidak menyangka Anda benar-benar
Memiliki keberuntungan yang begitu baik dengan wanita. Kelima istri yang Anda nikahi ini, setiap orang adalah sosok terkenal di daftar peringkat Dewi. Seng Kesuan. Lepaskan mereka. Aku akan mengampuni nyawamu. Chen Xiaobao, yang seharusnya mati, adalah Anda bukan. Saya sudah memeriksa. Guru alam ilahi Anda sudah memasuki pengasingan. Anda sekarang hanyalah sampah tak berdaya. Tak berguna. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ambil kontrak pengalihan 5 bank besar. Dan datang ke sini. Jika Anda terlambat The 1 film menit, was Anda akan translated kehilangan and 1 istri. narrated by M Media. Sialan. Seng Kesuan. Hai Seng Kesuan. Benda yang kamu inginkan sudah kubawakan untukmu. Lepaskan istriku. Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Saya tidak menyangka Anda begitu naif. Sebelum Anda mati, aku akan memberimu satu kata. Kata itu disebut. Segala cara dibenarkan dalam perang. Kamu sangat sombong bukan? Lihat ini. Apa itu? Aku memberitahumu. Aku datang ke sini hari ini, bukan berniat untuk pergi hidup-hidup. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kau pikir dengan cara ini, kau bisa menghadapiku? Kalau begitu kau masih terlalu naif. Yang Mulia mau. Silakan bertindak. Yang Mulia mau. Kau ingin binasa bersamaku. Kau pikir dengan cara ini kau bisa binasa bersamaku? Sampah macam apa kau ini? Setelah kau mati, kelima istrimu, aku akan merawat mereka dengan baik untukmu. Beraninya kamu. Kau sampah kecil. Aku ingin kau mandiri, tetapi kau membutuhkan Ati untuk menyelamatkanmu. Orang tua selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Hei, dari mana datangnya pengemis ini? Memukulku. Yang Mulia mau. Bunuh mereka semut. Yang Mulia mau. Light Immortal Tua Daoise selamat tinggal. Luar biasa. Istri-istri. Palsu. Itu membuatku takut setengah mati. Baiklah sekarang. Xiaobao. Siapa ini? Dia, ayah baptisku. Kau baru saja memanggilku orang tua barusan. Jika aku tahu kamu sekuat ini, aku akan memanggilmu ayah kandungku. Istri-istri. Katakan ayah baptis. Ayah baptis. Ayah baptis. Bersama sekarang. 3, 2, 1 katakan. Ayah baptis. Ayah baptis. Aku tidak menyiapkan banyak hal. Mari. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ayah baptis. Di mana milikku? Orang tua ini. Chen Xiaobao, lain kali kita bertemu. Aku ingin menggendong cucu. Xiaobao, kemana kita harus pergi selanjutnya? Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja kita akan kembali. Pulang untuk membuat bayi. Ini sangat rusak. Sayang-sayangku aku datang.